adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Nah, hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah sekolah minggu tanggal 9 Agustus 2020. Senang sekali ya adik-adik kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Hari ini Kakak Diana tidak sendirian, tapi ditemani dengan pembina sekolah minggu yang lain. Ada Ibu Marta. Ya, Ibu Marta, apa kabarnya hari ini? Kabar baik dan luar biasa. Iya. Selamat pagi anak-anak di Puji rumah. Tuhan. Ada Kalisa. Kalisa, apa kabarnya hari ini? Kabar baik. Iya. Halo adik-adik yang ada di rumah. Ada Ibu Sherly. Ya, Ibu Sherly, apa kabarnya hari ini? Ya, kabar baik. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi anak-anak di rumah. Ya, puji Tuhan, kakak-kakak pembina, ibu guru, dan kakak-kakak semua sehat, semua kuat, dan mudah-mudahan adik-adik semua yang ada di rumah juga sehat dan tetap semangat untuk memuji Tuhan. Nah, semua duduk yang manis, kita mau beribadah kepada Tuhan. Siapkan Alkitabnya ya. Kemudian duduknya yang manis, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tetapi kita mau datang beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya mengajak kita bernyanyi, kita memuji Tuhan bersama dengan lagu Sayang Sayang Disayang. Semuanya berdiri ya. Ya. Kakak Naldi. Ya. Sayang sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory 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 haleluya, glory 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 puji Tuhan. Glory 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 haleluya, glory 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 puji Tuhan. Kita berdoa dulu untuk memulai ibadah kita. Mari satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu dengan segala ungkapan syukur dan terima kasih kami atas segala kebaikan-Mu Tuhan, atas segala pemeliharaanmu, penyertaanmu, kasih sayang dan cintamu kepada kami semua anak-anakmu. Terlebih Tuhan, pagi hari ini Engkau sudah menjaga memelihara kami Tuhan sepanjang malam, dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat untuk kembali memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga selesainya. Biarlah boleh jadi seturut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik silakan duduk. Kita memuji Tuhan lagi satu lagu. Hari ini harinya Tuhan, karena selama kita di rumah, mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kita sudah bersekolah di rumah, belajar di rumah, dan hari Minggu adalah waktunya kita beribadah kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria.
harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari harinya Tuhan. Ya adik-adik, hari Senin sampai hari Sabtu adalah hari Tuhan, hari Minggu juga adalah hari Tuhan. Jadi hari Tuhan itu bukan cuma hari Minggu, tetapi semua hari, mulai dari hari Sabtu sampai hari Senin sampai hari Sabtu dan hari Minggu. Ya, sekarang kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau bernyanyi dulu lagu baca kitab suci doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, semuanya siapkan hatinya, semua lipat tangan, kita mau berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala cinta-Mu kepada kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk boleh membaca kebenaran firman-Mu. Tuhan, pagi hari ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan menolong kami semua anak-anak-Mu agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berkati kami dengan kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami mampu untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik, sehingga firman-Mu ini terus bertumbuh di dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu ini dapat berbuah lebat. Kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati Ibu Marta Tuhan yang akan menceritakan firman-Mu. Tuhan kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah ia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, duduk yang manis, kita mau dengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Marta. Baik, adik-adik di rumah, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tentunya dari hari Minggu yang lalu sampai pada hari Minggu lagi ini, adik-adik di rumah tentunya banyak bersama-sama dengan orang tua. Nah, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan lagi untuk menjadi kekuatan kita, untuk menjadikan kita lebih takut kepada Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan. Dan untuk itu saya mengajak adik-adik di rumah untuk mengambil Alkitabnya yang sudah disiapkan tadi dan buka Alkitab dari Keluaran pasal 14. Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-31. Keluaran pasal 14 ayatnya yang ke-15 sampai pada ayatnya yang ke-31. Adik-adik di rumah setelah selesai ibadah nanti, Ibu Guru harapkan supaya kita baca ulang kembali firman Tuhan ini. Ibu Guru membacakan pada ayatnya yang ke-26 dan ayatnya yang ke-27. Berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir
meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang yang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Amin. Demikian firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama pada pagi hari ini. Ya, Ibu Guru mau tanya dulu. Siapa yang biasa pergi ke pantai? Ya, Ibu Guru pasti, Ibu Guru tahu pasti semua sudah pernah ke pantai. Misalnya kalau di sini di Terunipa misalnya, atau di Nambo dan banyak pantai-pantai lainnya. Nah, kalau adik-adik di rumah, kalau di pinggir pantai itu dalam atau tidak? Dangkal atau dalam? Kalau di pinggir itu bagaimana? Ya, pasti adik-adik akan menjawab, oh itu Ibu Guru, dangkal kalau di pinggir-pinggir pantai, ya. Tidak dalam, bisa kita jalan masuk sambil main-main air. Tapi kalau semakin kita masuk ke dalam semakin dalam. Semakin kita masuk ke dalam laut itu semakin dalam, tidak bisa lagi terjangkau. Nah, adik-adik, bisakah kita berjalan di dalam laut yang dalam? Kita jalan kaki boleh? Pasti tidak bisa. Ya? Pasti tidak bisa. Ya. Orang mau menyeberang ke seberang lautan itu harus menggunakan paling tidak ada kapal, ya, kapal laut itu yang digunakan. Nah, cerita kita hari ini, adik-adik akan kita mendengarkan cerita tentang orang Israel yang akan menyeberang sebuah laut yang namanya Laut Teberau. Nah, pada waktu orang Israel sudah dibebaskan untuk keluar dari tanah Mesir, mereka segera bergegas. Mereka jalan membawa anak-anak mereka, membawa harta benda mereka, domba mereka, berjalan dengan berombongan bersama dengan Bapak Musa. Ya, mereka dipimpin oleh Musa. Ya, terkadang orang-orang Israel pada saat itu mengomel bukan main, marah kepada Pak Musa. Kenapa Musa membawa kami ke padang gurun? Kenapa Musa membawa kami? Kami sudah capek. Tetapi Musa tetap sabar, karena Musa tahu bahwa Allah yang Maha Kuasa akan menyertai mereka sampai ke tujuan. Nah, apa yang terjadi? Ya, adik-adik di rumah, ketika mereka tiba di pantai Teberau, Laut Teberau, di Laut Teberau, mereka bingung. Ya, ini adik-adik, orang-orang Israel, ya, mereka mengeluh lagi kepada Musa. Bagaimana kami mau berjalan di atas air, menyeberangi Laut Teberau, sementara kami tidak bisa.
Apa yang harus kami buat? Kami akan mati di sini, ya. Kami akan mati di sini kalau seperti ini. Lalu apa yang terjadi? Musa menyampaikan kepada orang Israel, kalian sabar, kita tunggu ada kuasa Tuhan yang akan menunjukkan jalan kepada kita. Tuhan akan memberikan jalan kepada kita. Nah, pada saat itu mereka berbalik melihat ada pasukan-pasukan dari orang-orang Mesir bersama dengan Raja Firaun. Tetapi ada kehadiran Tuhan di dalamnya. Tuhan mengadakan tiang awan pada siang hari, dan pada malam hari Tuhan mengadakan kehadirannya dengan memberikan jalan kepadanya. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa supaya orang Israel bisa menyeberangi laut Teberau. Sekarang Musa, angkatlah tongkatmu, tunjuklah tanganmu ke dalam laut itu. Apa yang terjadi adik-adik di rumah? Musa mengikuti apa yang Tuhan perintahkan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Lalu Musa mengangkat tangannya, menunjukkan tongkatnya ke dalam laut. Wow, apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Air laut terbuka, terbelah dua, ya. Dan pada akhirnya orang Israel bisa menyeberang. Mereka bisa berjalan, ya. Yang tadinya laut, mereka berpikir tidak akan bisa lewat, ya. Tetapi mereka percaya, Musa percaya bahwa ada kuasa Tuhan. Sehingga pada saat itu atas kuasa Tuhan mereka bisa berjalan melintasi laut Teberau dengan pertolongan Tuhan. Sementara orang dari Mesir mengikuti mereka. Ya, mereka ikut juga sambil jalan, ya. Sambil orang Israel jalan, sambil juga orang dari Mesir mengikuti dengan menggunakan kereta kudanya yang luar biasa. Tetapi mereka sambil berjalan, setelah mereka menyeberangi laut Teberau, ini adalah orang Israel yang sedang menyeberangi laut Teberau yang sudah dikeringkan oleh Tuhan. Mereka bisa jalan di tengah laut. Ya, adik-adik di rumah, ini suatu hal yang tidak masuk di akal kita sebagai manusia. Tetapi Tuhan yang berkuasa untuk melepaskan bangsa Israel dari kejaran Raja Firaun dengan tentara-tentaranya. Dan pada akhirnya bangsa Israel pada saat itu tiba di seberang danau, di seberang laut Teberau, dan Tuhan memerintahkan kembali kepada Musa, angkat tongkatmu, ulurkan ke dalam laut. Dan pada akhirnya Musa mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, ya. Musa tidak pernah menawar-nawar
wah, ini tidak akan terjadi. Tetapi Musa mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, karena Musa percaya bahwa Tuhan itu berkuasa atas hidup mereka. Dan akhirnya Musa mengulurkan tangannya, tongkatnya ke laut. Dan apa yang terjadi adik-adik? Air laut tertutup kembali. Sementara orang-orang Mesir bersama dengan Raja Firaun yang mengikuti mereka tertutup dengan air laut. Mereka terkubur air. Ya, adik-adik di rumah coba bayangkan. Luar biasa perbuatan Tuhan. Dan ketika mereka sampai ke seberang, ya, ketika tentara-tentara Firaun sudah terkubur air di dalam laut, orang Israel memuji-muji Tuhan karena mereka sudah menyaksikan ternyata Tuhan itu sangat luar biasa. Ya, ternyata Tuhan itu punya kuasa. Hanya kita biasa yang tidak sabar. Mereka menyadari bahwa wah, ternyata kalau kita sabar, pasti ada kuasa Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik di rumah, apa yang harus kita simak dari cerita? Ya, kita lihat bagaimana Musa sabar orang Israel. Musa sabar karena apa? Dia percaya bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa. Ya, Tuhan itu berkuasa. Tuhan maha kuasa. Tidak ada di atasnya lagi, ada Tuhan Allah sendiri. Nah, adik-adik di rumah, demikian juga kehidupan kita sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai anak-anak sekolah, ya, sudah sekian bulan tinggal di rumah bersama orang tua, bersama keluarga, sudah merasa bosan. Ya, terkadang ada anak-anak yang mengomel, kenapa belum sekolah? Kenapa kita dikurung di rumah? Ya, orang tua kita selalu sabar. Ya. Kenapa? Karena orang tua kita itu merupakan wakil Tuhan untuk menjaga kita agar kita tetap dalam kehidupan untuk memuliakan Tuhan. Orang Israel bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyertai mereka. Demikian juga kita. Tuhan sudah menyertai kita selama beberapa bulan. Kita belajar di rumah bersama dengan mama, bersama dengan papa di rumah. Tuhan sudah melindungi kita. Dan Tuhan mau supaya tetap kita percaya bahwa apa yang Tuhan adakan saat ini, ketika Tuhan memberikan kita suatu ujian yang besar saat ini, mari kita percaya adik-adik, ya, bahwa suatu saat Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya untuk menolong kita dan mengangkat semua apa yang menjadi penderitaan umat manusia saat ini. Ya, adik-adik di rumah, jadi marilah kita mau mendengarkan, dengar kepada orang tua. Kita lihat Musa sangat sabar di dalam memimpin orang-orang Israel. Mereka mengomel, kenapa? Tetapi Musa tetap melayani mereka. Dan puji Tuhan bahwa mereka adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk keluar dari penderitaan. Demikian juga kita adik-adik di rumah, ya. Ketika orang tua kita mendampingi kita, kita bersyukur, ya.
Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih punya orang-orang di sekitar kita. Ada keluarga, ada sahabat, ada teman-teman sekolah minggu. Ketika kita diberikan kesempatan untuk beribadah, mari kita ambil waktu itu, ya. Sama dengan ketika kita belajar jarak jauh bersama dengan guru-guru kita di sekolah, ya. Nah, kalau kita belajar jarak jauh, apakah kita pakai baju rumah? Adik-adik tidak toh? Ibu guru minta supaya kita menggunakan pakaian seragam kita, ya, sesuai dengan hari-hari yang sudah ditentukan. Pakai baju SD, pakai baju putih merah. Kita pakai baju putih merah walaupun kita tidak keluar rumah untuk bersekolah, tetapi kita perlihatkan diri kita bahwa ini adalah saya, anak sekolah yang mengikuti peraturan, karena aturan ini adalah aturan yang sudah dibuat sedemikian rupa mengatur kita untuk belajar. Demikian juga kalau kita mau mengikuti kegiatan sekolah minggu pada setiap hari Minggu, jangan kita hanya kan saya tidak dilihat guru sekolah mingguku, biarlah saya pakai saja baju rumah, ya. Biar saya tidak pakai baju kaos saja di dalam, ya, baju singlet saja. Ya, kita mau beribadah kepada Tuhan. Ya, kita mau beribadah kepada Tuhan, kita harus membersihkan diri, memakai baju yang layak untuk kita pakai. Bukan berarti harus pakai baju baru, ya. Jangan sampai nangis sama mama sama bapa, itu ibu guru sekolah minggu aku bilang pakai baju baru. Tidak, yang penting baju yang bersih. Sama dengan baju kalau kita mau belajar di sekolah, ya, sama dengan itu. Bukan berarti harus pakai baju baru, tidak. Pakai baju yang layak untuk kita gunakan beribadah. Dan selalu bersyukur kepada Tuhan, selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena waktu ini waktu yang Tuhan berikan, kami banyak bersama-sama dengan orang tua kita. Kalau kita hari-hari biasa, ya kita banyak belajar di sekolah, ya biasanya ada orang tua yang nanti malam baru kita ketemu dengan orang tua kita, ya, karena banyak kesibukan. Tetapi hari-hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, memberikan waktu kebersamaan kepada kita untuk bersama-sama dengan orang tua kita, dan itu kita syukuri. Tuhan itu berkuasa atas hidup kita. Jadi apapun yang terjadi akhir-akhir ini, itu adalah kuasa Tuhan buat kita, dan kuasa Tuhan itu akan nyata dalam kehidupan kita. Apa yang kita pikirkan tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan semuanya mungkin adanya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, semua bisa terjadi. Sebab itu, adik-adik di rumah, baiklah kita senantiasa mengikuti apa yang orang tua sampaikan kepada kita, karena orang tua kita adalah orang tua yang menyayangi kita. Orang tua kita adalah wakil Tuhan. Demikian juga kalau misalnya di rumah kita mau keluar di luar, jangan lupa apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah, kita ikuti, menggunakan masker, sering cuci tangan. Yang mungkin hari-hari biasa barangkali kita tidak perhatikan itu, cuci tangan saja. Mungkin ya nanti kalau sudah mau makan baru cuci tangan. Tapi akhir-akhir ini memang betul-betul kita harus perhatikan apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah, sehingga kita akan terhindar dari penyakit-penyakit yang sekarang ini sedang melanda, bukan hanya di Indonesia tetapi seluruh dunia. Jadi anak-anakku sekalian, sekali lagi percayalah bahwa Tuhan akan senantiasa melindungi kita, menolong kita, mengawali kehidupan kita, dan tetap menjadi Tuhan yang hidup
bagi kita anak-anak sekolah minggu. Ya, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, dan untuk menjadi bahan di rumah, sekali lagi seminggu baca firman Tuhan dari Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 31, ya, diulang kembali. Dan kemudian untuk bahan ayat hafalan, buka Yesaya pasal 40 ayat 26b. Yesaya pasal 40 ayat 26b. Mulai ada kata di dalam paling ujung pasal 26b itu ada kata ia, huruf besar di situ. Ya, ia di situ yaitu yang dinyatakan yaitu Tuhan. Jadi ia atau Tuhan Maha Kuasa dan Maha Kuat. Ibu guru ulang sekali lagi ayat hafalannya, Yesaya pasal 40 ayat 26b. Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Amin. Ya, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang kita mau berdoa. Tapi sebelum kita berdoa, kita bernyanyi satu lagu lagi. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Shirley. Anak-anak di rumah, duduk manis, lipat tangan, dan kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kekal, terima kasih kami naikkan kepadamu. Kami sudah boleh bersama-sama anak-anak kami beribadah, walaupun anak-anak kami berada di rumah, tetapi anak-anak kami semangat dan tekun dan sabar mengikuti ibadah ya Tuhan. Tuhan, kami sudah boleh memuji dan memuliakan Engkau. Kami sudah membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami sudah baca dan dengarkan, kami boleh pahami, kami boleh mengerti, dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Engkau sudah memberikan kami kesehatan, kekuatan ya Tuhan, untuk melakukan segala aktivitas kami seminggu lamanya lagi ya Tuhan, sehingga kami boleh bersabar, bersemangat, bertekun, belajar dari rumah, bermain di rumah, beribadah di rumah. Semuanya itu boleh kami lakukan karena pertolongan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami datang mendoakan orang tua kami, Bapak Ibu guru kami di sekolah minggu, Bapak Ibu guru kami di sekolah. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi kepadanya, sehingga orang-orang yang kami sayangi ini boleh hidup dengan penuh damai sukacita daripadamu ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami datang membawa hidup dan kehidupan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi kepadanya. Engkau menghindarkan dari segala mara bahaya, pencobaan, sakit penyakit, virus corona,
bahkan maut sekalipun ya Tuhan. Sehingga anak-anak kami ini boleh hidup dengan penuh damai sejahtera, damai sukacita daripadamu ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, inilah doa kami ya Tuhan, sambutlah dan terimalah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang berdoa kepadamu. Amin. Ya adik-adik, masih semangat? Tentunya masih semangat. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan dan sekarang kita akan membawa persembahan. Seperti biasa, persembahan bisa dikumpulkan melalui, bisa datang ke gereja bertemu sama Bapak Alvin, atau ditransfer ke rekening gereja ya yang ada di Warta Jemaat. Ya, kita bawa persembahan, kita menyanyi lagunya Berilah yang Baik. Oke? Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri maka berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Ulang satu kali lagi ya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri maka berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Ya adik-adik, kita bersama-sama berdiri, kita doakan persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan kami ini, dan biarlah persembahan kami ini dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi yang indah ini, saya ajak kita untuk masih tetap semangat dan tetap berdiri. Kita menyanyi lagunya Jalan Serta Yesus. Setiap hari, kapanpun, dimanapun, kita harus bersama-sama berjalan bersama Tuhan Yesus ya. Kita menyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Oke Kakak Naldi. Setiap kata jalan kita balik ya. Ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ya, terima kasih adik-adik. Kita masih tetap berdiri, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus memberkati adik-adik sekolah minggu bersama keluarga dimanapun berada, dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, terima kasih untuk ibadah kita pagi yang indah ini. Tetap semangat walaupun kita beraktivitas di rumah, kita beribadah di rumah, tapi kita harus tetap semangat ya. Oke, sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ya follow dan kirim video ayat hafalannya ya ke Instagram PK Smart Jemaat Immanuel Kendari. Dan jangan lupa kirim juga ya ke WA PK Smart Jemaat Immanuel Kendari. Shalom.